Raksasa Liga Inggris Manchester United memang kerap mendatangkan pemain-pemain termahal dunia. Beberapa di antaranya bahkan menjadi legenda klub. Namun ada juga pemain yang dibeli mahal, dikejar hingga 2 tahun, digaji super besar, namun ternyata berakhir mengecewakan di Old Trafford. Berikut adalah sejumlah pemain gagal di Manchester United yang awalnya digadang-gadang bakal membuat skuad setan merah menjadi gacor, namun justru berakhir flop. Yang pertama adalah Donny van de Beek. Dulu tak ada yang paham mengapa United memutuskan untuk rela merogoh kocek hingga 685 miliar rupiah untuk gelandang Ajax Amsterdam Donny van de Beek. Itu terjadi pada bulan September 2020. Dan 3 tahun kemudian, tetap aja nggak masuk akal. Saat itu Ole Gunnar Solskjaer sebenarnya sudah punya banyak pemain di posisi van de Beek. Dan tampak jelas bahwa Solskjaer ogah-ogahan memainkan pemain Belanda itu sejak awal. Van de Beek berharap mendapatkan kesempatan baru setelah dipertemukan kembali dengan mantan bosnya di Ajax Amsterdam, yaitu Erik ten Hag. Tetapi performa dan cedera selalu mengganggu karir pemain berusia 26 tahun itu musim lalu. Cedera lutut yang serius semakin memperlambat kemajuannya pada bulan Januari 2023. Dan tampaknya ia akan segera menuju pintu keluar di mana AS Roma asuhan Jose Mourinho ingin menampungnya. Nomor 9, Wilfried Zaha. Pemain yang banyak diharapkan akan menjadi pemain hebat saat ia pindah ke United dari Crystal Palace dengan biaya nyaris 300 miliar rupiah di tahun 2013. Saat itu Zaha masih berusia 20 tahun dan Sir Alex Ferguson sendiri yang menginginkannya untuk bergabung dengan Setan Merah. Bahkan Ferguson telah mengamati perkembangannya di Selhurst Park selama 3 tahun sebelumnya. Namun ketika akhirnya ia tiba di Old Trafford, Ferguson justru pergi. Dan Wilfried Zaha seolah-olah dianggap sebagai virus yang tidak diinginkan oleh penerus Ferguson saat itu, yaitu David Moyes. Zaha hanya menghabiskan 167 menit bermain di lapangan sebagai pemain United karena ia juga gagal meyakinkan pelatih berikutnya, yaitu Louis van Gaal. Ia akhirnya kembali secara permanen ke Crystal Palace pada tahun 2015. Selanjutnya Radamel Falcao. Manchester United kala itu dianggap telah berhasil melakukan salah satu transaksi terbesar di jendela transfer musim panas 2014 dengan mendatangkan Radamel Falcao dengan status pemain pinjaman dari Monaco. Ia telah mencetak 11 gol dalam 20 penampilan di Ligue A di musim sebelumnya. Falcao dikenal sebagai salah satu striker paling mematikan di Eropa setelah masa-masa produktif di Porto dan Atletico Madrid. Tetapi cedera mulai menghantuinya di Monaco. Meskipun sudah tampak jelas Falcao kerap cedera, United masih rela mengeluarkan 300 miliar rupiah termasuk gaji untuk mendatangkan Radamel Falcao dan itu ternyata adalah sebuah keputusan yang salah besar. Pada akhirnya Setan Merah melewatkan opsi pembelian Falcao setelah ia hanya mencetak 4 gol dalam 29 pertandingan. Keputusan tersebut terbukti tepat karena kemudian Falcao juga gagal bersinar di Chelsea. Penonton Inggris pun akhirnya tak pernah melihat performa terbaik dari El Tigre. Nomor 7, Memphis Depay. Masalah nomor keramat United yaitu jersey nomor 7 memang selalu menarik dibahas. Dan MU belum pernah menemukan pemain nomor punggung 7 yang sehebat Ronaldo saat mengakhiri masa pertamanya di klub pada tahun 2009. Dan sebagai pemain berusia 21 tahun saat itu, Memphis Depay tampaknya memiliki potensi untuk mengikuti jejak Cristiano Ronaldo. Setelah berhasil menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Belanda dengan mencetak 22 gol untuk PSV Eindhoven di musim 2014-2015. Setan Merah saat itu cukup terkesan dan rela merogoh kocek sebesar 600 miliar rupiah untuk mendapatkan tanda tangan Depay. Tetapi segera terungkap bahwa ia tidak cocok untuk hidup di Liga Premier. Pemain asal Belanda itu akhirnya dijual ke Lyon pada Januari 2017 setelah hanya mencetak 7 gol dalam 53 penampilan untuk United. Nomor 6, Harry Maguire. Berikutnya dalam daftar adalah bek termahal di dunia atau kini lebih tepatnya pemain cadangan termahal di dunia milik Manchester United. Dia adalah Harry Maguire yang waktu bermainnya jauh berkurang setelah kedatangan Erik ten Hag. Maguire hanya 8 kali tampil sebagai starter di ajang Liga Premier pada musim 2022-2023, setelah posisinya tergeser oleh Lisandro Martinez dan Rafael Varane. Maguire diangkat menjadi kapten United hanya 6 bulan
setelah bergabung dari Leicester City dalam kesepakatan senilai 1,5 triliun rupiah pada tahun 2019. Tetapi ia tidak pernah terlihat sebagai seorang pemimpin, dan nilai transfer yang mahal membuatnya menjadi sasaran mudah bagi kritikus. Setiap kesalahan mencolok atau momen yang tidak menguntungkan langsung dirujak oleh para penggemar di media sosial. United harus siap menerima kerugian besar jika Maguire pergi pada musim panas ini. Kenapa ia gagal di MU? Sederhana saja. Pemain berusia 30 tahun itu tidak memenuhi standar yang dibutuhkan untuk pemain sekelas Manchester United, dan Erik ten Hag mengetahui hal tersebut. Nomor 5, Jadon Sancho. Sancho juga menjadi pemain yang harus menghadapi tekanan berat karena datang dengan biaya transfer besar ke United dari Dortmund dengan biaya mencapai 1,4 triliun rupiah pada bulan Juli 2021. Dan pada akhirnya ia masuk dalam daftar pemain gagal. Bahkan dianggap jauh lebih gagal dari Maguire. Apalagi mengingat berapa lama penantian setan merah saat berusaha mendatangkannya. Manchester United butuh waktu hampir 2 tahun untuk akhirnya bisa mendatangkan Jadon Sancho dari Dortmund. Tetapi kemudian, ia hanya mencetak 12 gol dan 6 assist dari 79 pertandingan pertamanya. Jadon Sancho yang tadinya dianggap sebagai winger dinamis yang bersinar di Jerman, kini mulai meredup dalam 2 musim pertamanya di Old Trafford. Dan mungkin waktunya di Old Trafford juga sudah berakhir. Ten Hag mengasingkan Sancho dari skuadnya musim lalu karena keprihatinan atas kondisi mental dan fisiknya. Dan meskipun ia berhasil kembali ke tim, pemain berusia 23 tahun tersebut masih belum mendekati level yang diharapkan dari seorang winger yang terbaik. Nomor 4, Paul Pogba. Pogba awalnya bersinar di antara jajaran pemain muda United dan dianggap sebagai salah satu bakat paling menjanjikan selama tahun-tahun terakhir kepemimpinan Sir Alex Ferguson. Namun ia kemudian meninggalkan Old Trafford untuk bergabung dengan Juventus pada tahun 2012 setelah menolak kontrak baru bersama MU. Dan ia membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang elit di Eropa selama 4 tahun berikutnya. Manchester United kemudian mengeluarkan biaya sebesar 1,7 triliun rupiah yang saat itu merupakan rekor dunia untuk mendatangkan kembali playmaker Prancis itu pada tahun 2016. Alasan Paul Pogba mau kembali ke Manchester United adalah karena ia bersikeras bahwa ia masih memiliki urusan yang belum selesai di Manchester. Namun masalahnya adalah ia tidak pernah menunjukkan keinginan untuk secara konsisten mencapai level terbaiknya. Cedera juga sering menghambat perkembangannya. Pogba hanya memenangkan Liga Eropa dan Piala Liga dalam 6 tahun keberadaannya di United. Para penggemar pun berbalik melawannya jauh sebelum ia hengkang pada musim panas 2022. Setelah kembali ke Juventus, Pogba mengatakan bahwa ia kembali ke Juve karena Juve adalah klub yang benar-benar membantu mendorong dirinya dan cinta dari fans Juventus yang menurutnya tidak ia dapatkan saat berada di Manchester United. Nomor 3, Romelu Lukaku. Kedatangan Romelu Lukaku awalnya tampak seperti jaminan kesuksesan ketika Manchester United berhasil membawanya dari Everton dengan bandrol 1,45 triliun rupiah pada tahun 2017. Setelah tampil hebat selama 3 tahun di Goodison Park, Lukaku mencetak 68 gol di Liga Premier untuk Everton, termasuk 25 gol di musim terakhirnya, dan tampaknya akan membuat Manchester United di bawah asuhan Jose Mourinho tak terkalahkan. Pemain Belgia itu kemudian tampil impresif dan menyelesaikan musim pertamanya di United dengan mencatatkan 28 gol dalam semua kompetisi. Tetapi skuad asuhan Mourinho tidak berhasil memenangkan trofi apapun, dan Lukaku gagal tampil saat benar-benar dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan besar melawan 6 klub teratas. Ia selalu gagal saat berada di panggung besar, dan jumlah golnya pun menurun pada musim 2018-2019. Saat itu adalah musim yang buruk dan Mourinho pun dipecat di pertengahan musim. Nomor 2, Angel Di Maria. Di Maria bergabung dengan Manchester United setelah tampil sebagai man of the match dalam kemenangan Real Madrid atas Atletico Madrid dalam final Liga Champions 2014. Namun ia gagal memenuhi harapan Manchester United yang telah mengeluarkan uang hingga 1,1 triliun rupiah untuk mendatangkannya. Saat itu merupakan rekor transfer terbesar di Inggris. Pemain asal Argentina itu masih memiliki kemampuan magis, tetapi ia kesulitan untuk bermain dengan bebas dalam formasi yang ketat di bawah kepemimpinan Louis van Gaal. Dan keluarganya pun mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan kehidupan kota di Manchester. Manchester United akhirnya berhasil mengembalikan sebagian dari investasi awal mereka
dengan mendapatkan 850 miliar rupiah saat Paris Saint-Germain memboyong Di Maria ke Paris setelah satu musim mimpi buruk di Old Trafford. Dan yang terakhir nomor 1, Alexis Sanchez. Saat kedatangan Alexis Sanchez, Old Trafford memainkan lagu Glory Glory Manchester United dalam video pengumuman kedatangannya. Pemain asal Chile itu tampil luar biasa di Arsenal, tetapi pertanyaan mulai muncul mengenai sikapnya di lapangan dalam beberapa bulan terakhirnya di klub tersebut. Dan para penggemar United segera mengetahuinya secara langsung. Alexis Sanchez rupanya tampak puas mengantongi gaji yang mencapai 200 miliar rupiah per tahunnya dengan hanya memberikan usaha yang minim. Ia hanya mencetak 3 gol untuk United dalam 1,5 musim. Mantan pemain Barcelona itu berhenti menggiring bola melewati lawan-lawannya, terlalu malas untuk mendekati gawang, dan selalu mencoba tembakan dari jarak jauh, dan jarang mau mengambil resiko dalam penguasaan bola seperti dulu saat ia berada di Arsenal. Sanchez kemudian dipinjamkan ke Inter Milan selama musim 2019-2020 sebelum akhirnya secara permanen bergabung dengan Nerazzurri. Alexis Sanchez pun masuk sebagai salah satu transfer terburuk dalam sejarah Setan Merah, mungkin yang terburuk. Apakah ada lagi pemain Manchester United yang kamu anggap gagal? Tulis di kolom komentar. Dan jika kamu menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.